Hari ini Awas, saya awas. datang ke SD Negeri 3 Astana Langgar. Hari ini saya ingin bertemu dengan Pak Kepala Sekolah, Pak Ali Sodikin, yang rupanya beliau sudah nunggu saya nih kayaknya nih. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih nih, Pak. Kita RRI sudah diperkenankan datang ke sini. Kabarnya ada yang menarik nih di sekolah Bapak. Salah satunya yang saya dengar nih. Betul, betul. Katanya tingkat literasi dan numerasinya itu rendah dulu. Benar sekali. Katanya sekarang udah naik drastis nih. Betul, betul, betul. Kayaknya berkat Pak Ali dan guru-guru di sini. Wah, terima kasih, terima kasih. Pak, boleh nggak diceritakan sedikit aja Pak tentang SD Bapak ini? Ya, SD kami itu dari rapor pendidikan, nilai realisasinya kami memang rendah. Pada saat saya masuk ke sini, yang kemampuan anak membaca itu hanya 15%. 15% 15%. saja? Oke. Setelah kami melakukan asesmen dan kami melakukan langkah-langkah bekerja sama dengan guru-guru, dengan orang tua, dengan komunitas, maka alhamdulillah sekarang sudah menaik menjadi 64% untuk kelas 1. Dari 15% jadi 64%. Luar biasa. Betul. Pak, boleh sambil jalan dong Ayo. Pak, nih biar nanti kameramen yang ikutin kita Siap. aja. Oke. Apa saja nih Pak yang Pak Ali lakukan sampai kemudian dari 15 sampai 60 lebih itu Pak? Ya, saya ngobrol dengan teman-teman guru. Ya, kegiatan-kegiatan apa sih yang akan kita lakukan? Ya, salah satunya adalah klinik baca. Klinik baca. Jadi pada saat setelah kegiatan KBM, ada anak-anak yang belum mempunyai kemampuan membaca, kita ajarkan mereka melakukan pendampingan. Oke. Gitu, seperti itu. Dan alhamdulillah hasilnya memang 64% sekarang sudah bisa membaca. Kenapa hanya 15% Pak? Jadi maksud saya tuh gini, apa sih yang membuat siswa-siswa di sini hanya sampai 15% saja yang ngerti baca tulis dan seterusnya saat Betul. itu? Memang banyak faktor yang menentukan bahwa anak-anak itu belum mempunyai kemampuan untuk membaca. Oke. Salah satunya adalah dari siswa sendiri, dia itu tidak langsung dari PAUD. Mereka langsung masuk ke SMP. Oke. Lalu ada juga dari pihak keluarga. Di sini rata-rata orang tuanya adalah imigran. Imigran. Betul, Oke. ibunya kerja ke luar negeri, bapaknya juga ke luar negeri. Akhirnya anak dititipkan ke neneknya. Oke. Nah, dari situlah anak-anak kurang mendapatkan motivasi belajar. Nah, dari situlah maka guru di sini harus menjadi guru orang tua yang kedua. Memberikan semangat, memberikan motivasi agar anak-anak mempunyai minat baca yang tinggi. Oke, Itu yang saya dilakukan. ingin kameramen geser ke sini Mas, Siap. boleh Mas? Siap. Saya ingin ngajak Pak Kepala Sekolah untuk jalan di salah satu lorongnya ini ya. Iya. Pak, boleh nggak Pak kita sambil Oke, jalan? Pak Ali, kalau ini ruangan yang pertama ini ruangan Nah, apa ini nih? adalah ruang kantor. Mm-mm. Kami ini adalah ruang kantor tempat kami guru-guru mengadakan briefing atau Oke. apa setiap Di hari sini. Sabtu itu kami briefing Kegiatannya di sini. Ini. Tapi yang menarik perhatian saya adalah Pak Ali bilang literasinya rendah, Betul. ya kan? Tapi begitu saya nengok sebentar ke sini, ini piala banyak banget Pak. Betul. Alhamdulillah selama 2 Pialanya tahun banyak ini saya banget. 27 piala sudah kami dapatkan. Wow. Ya, kenapa bisa mendapatkan piala? Salah satunya adalah kemampuan literasinya bisa Naik. naik kayak gitu. Oke. Anak bisa menerima materi dari bapak ibu gurunya kalau dia bisa membaca. Ya, dari situlah maka kami berupaya dengan teman-teman guru bagaimana Oke. supaya misi visi kita tercapai. Salah satunya adalah cerdas. Cerdas itu dibuktikan dengan mendapatkannya piala. Dan alhamdulillah 2 tahun ini 27 piala sudah kami dapatkan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, ada satu kabar menarik lagi. Harusnya hari ini ada penampilan siswa mau tari topeng. Tari topeng. Tapi ternyata yang bersangkutan justru sedang berangkat ke Thailand. Thailand. Luar biasa. Sini kalau di sini ada sekitar 3.000 orang, saya suruh tepuk tangan sih, Pak. Oh iya, siap. Itu kelas berapa, Pak? Yang Itu sedang kelas ke Thailand? Kelas lima, atas nama Putri Wadah. Kok bisa, Pak, sampai ke Thailand? Gimana, Ya, Pak? jadi ceritanya? memang kami itu bukan hanya mencetak anak-anak untuk bisa secara akademik, tapi kami memfasilitasi anak-anak untuk minat dan bakatnya. Salah satunya Losari itu terkenal dengan lokal tari topeng Losarinya. Lokal tari topeng Losari. Ya, makanya Oke. kami berikan fasilitas mereka untuk kita datangkan para pelatihnya dan untuk melatih anak-anak di sini, dan alhamdulillah salah satu siswa di sini sudah melanglang buana baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Luar biasa sih, ya. Mudah-mudahan kedepannya sekolah SD Negeri 3 Astana Langgar. Astana Langgar akan jauh lebih ini lagi apa ya? meningkat Jauh lagi. lebih meningkat lagi karena Siap. kabarnya nih pendengar dan juga pemirsa, sejak kemudian tingkat literasinya naik, juga banyak para pejabat-pejabat baik tingkat daerah ataupun nasional datang ke sini. Betul, Terakhir katanya betul. dari Kementerian. Kementerian Pendidikan Betul. datang ke sini. Ada satu fakta menarik lagi pendengar dan pemirsa,
ketika siapapun datang ke sini, termasuk ketika kita datang ke sini nih dari RRI, betul. disiapin semua dong, termasuk itu sajian-sajiannya. Dan rupanya bukan dari pihak sekolah, Bukan. tapi dari orang orang tua. Kenapa pihak sekolah begitu dekat hubungannya dengan orang tua nih, Pak? Salah satu bisa mencapai tujuan misi-visi sekolah itu adalah kedekatan kita dengan orang tua. Betul. Bahwa orang tua itu berperan penting untuk memajukan sekolah. Gitu. Makanya kita harus ada timbal balik dengan orang tua. Ya salah satunya kalau ada kegiatan di sekolah ini selalu saya sampaikan ke orang tua melalui grup WA maupun mereka kita undang. Dan alhamdulillah mereka begitu antusias, salah satunya menyediakan makanan. Luar biasa sih. Ya mungkin tadi sepanjang Pak Ali ngomong, gambar tuh ada yang ke rebus-rebusan, Betul. ada kopi, segala macam, luar biasa. Pak, sampaikan terima kasih kami untuk orang tua murid. Ini sungguh kita merepotkan Pak Ali nih jadinya di sini. Gini. Nanti saya sampaikan sama itu. Oke, Pak, kita akan ke tampilan dulu. Ini ada yang mengaji rupanya nih anak. Betul. Namanya siapa, Pak? Namanya Kisya. Salah satu Kisya. Kelas 1. Kelas 1. Wow, kelas 1 ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, inilah penampilan dari Kisya yang akan membacakan Al-Quran gitu ya, untuk kita nikmati atau kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu azza likala syahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa ghussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul adzim. Yuk tepuk tangan buat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja pendengar dan juga pemirsa melihat penampilan yang istimewa sekali hadir dari SD Negeri 3 Astana Langgar, yaitu Kisya. Kisya ini baru siswa kelas 1 loh. Sudah membuka acara kita pada kesempatan hari ini. Dan berikutnya saya M. Subhan akan menemani Anda, pendengar dan pemirsa, dalam program Lentera Inspirasi. Dan kali ini kami, tim Radio Republik Indonesia Cirebon, datang ke SD-nya langsung. Begitu ya, ke SD Negeri 3 Astana Langgar. Dan alhamdulillah nih di samping saya ini ada dua guru-guru istimewa, tentu saja ada Bu Indriani SE, guru kelas 1. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Hari ini udah beres mengajar Bu? Alhamdulillah sudah. Seru ya Bu jadi guru ya? Ya. Makasih ya Bu ya, Sama-sama. sudah memperkenankan tim RRI datang ke sini. Kemudian ada juga Ibu Tiara Lintang Pratiwi SPD, ini guru PAI BP. Jadi PAI juga, BP juga? Iya. Oh. Yang budi pekerti. Iya. Apa kabar Ibu Tiara? Alhamdulillah baik. Saya panggilnya Bu Tiara atau Bu Lintang? Boleh apa aja. Boleh apa aja. Oke, Ibu apa aja? Tiara boleh. Ibu Tiara. Ibu Tiara. Sehat ya Bu ya? Iya sehat, alhamdulillah. Kalau jadi guru BP itu asik Bu? Asik, seru sekali jadi guru PAI dan BP itu satu tantangan tersendiri, apalagi di SD kan, karena tidak ada guru BK-nya, jadi kita juga menggantikan peran itu. Seperti itu. Saya sih nggak tahu ya kalau guru BP atau BK gitu. BP ya Bu ya? Iya. Guru BP di tingkat SD tuh kira-kira kalau anak-anak datang tuh ngomong apa gitu. Nggak
datang nih misalnya nih ke ruangan ibu, biasanya mereka merengek-rengek apa kalau anak SD? Kalau anak SD sih biasanya ya seputar-seputar pertemanannya mereka aja. Kayak kalau di kelas 1 sampai kelas 6 juga masalahnya pasti berbeda-beda. Kayak kalau di kelas 1 misalnya ibu ada yang menangis, perihal-perihal seperti itu aja. Kalau untuk anak-anak kelas rendah. Oke itu, Bu saya nggak suka sama Doni gitu. Oh iya. Iya pasti. Isinya lebih curhatan-curhatan gitu. Waduh, jadi ibu tuh tiap hari nampung. Menampung curhatan anak-anak. Tapi kayaknya curhat itu juga jangan-jangan nggak ke guru BP aja ya? Iya. Ya, ke wali kelas Wali juga kelas pasti. masing-masing. Gitu Ke ya, Bu? wali ya? kelas Iya. masing-masing. Apalagi kelas 1 Kelas ya. 1. Berantem Itu terus. cerita dong Bu, satu aja Bu. Ya banyak hal yang terjadi ya. Yang berantem, yang rebutan buku, rebutan pensil, banyak Kak. Iya. Bahkan ada yang tantrum. Aduh. Iya, ada yang tantrum juga gitu. Ya itulah spesialnya guru kelas 1. Spesialnya guru kelas 1. Makanya Iya. jangan menyepelekan tugas guru. Iya. Apalagi mereka yang mengajar di anak-anak kelas 1 bahkan mungkin di bawah itu ya Iya. Bu ya SD. Cuma masalahnya kabarnya nih yang saya terima, anak-anak yang kemudian bersekolah di SD Negeri 3 Astana Langgar itu juga tidak sedikit yang mereka langsung kelas 1. Mereka tuh nggak dari TK dulu. Ya, betul. Maka kemudian saya ingin langsung masuk ya berarti Ya. ya Bu ya. Saya dengar kabar katanya tingkat literasi dan numerasinya juga rendah Ya. gitu ya. Bu, boleh cerita nggak Bu dari mulai itu ya? Bisa Ibu Indri atau Bu Lintang bolehlah cerita berdua. Itu kapan Bu kita kemudian dinilai bahwa tingkat literasinya rendah saat itu? Mangga pelintang dulu. Oh ya. Kita mengetahui tingkat literasi kita rendah itu sebetulnya memang sudah jauh-jauh hari seperti itu. Karena memang hanya saja kami belum memiliki instrumen alat yang kami gunakan untuk mengasesmen anak-anak tersebut. Jadi kita belum tahu pasti. Walaupun sebetulnya sudah ada pasti setiap tahunnya kami mengasesmen, tapi belum pasti menggunakan itu. Jadi instrumennya hanya sekedar mengetahui aja, oh kamu bisa baca, kayaknya gitu ya. Belum bisa mengkelasnya. Betul, Ini yang ada betul. kelas-kelasnya. Gitu. Jadi sampai akhirnya kami bersama dengan tim inovasi datang ke sekolah seperti itu membawa sebuah asesmen. Oke. Bahwa asesmen ini bisa digunakan untuk memberikan instrumen ini digunakan untuk mengasesmen anak-anak ini gitu. Jadi kita tahu akhirnya kita punya datanya. Oh ternyata awal-awal adanya instrumen ini ternyata cuma 15% tingkat membaca kita. Jadi dengan adanya instrumen yang dibawa oleh tim inovasi kemudian diajarkan ke kami, ternyata itu membuat gambaran yang sedikit menyedihkan. Ini maaf ya menyedihkan, tapi kita Menyedihkan. ketawa bukan Iya, mentertawai bukan bukan ya. mentertawakan, tapi maksudnya adalah sebuah yang miris. Ternyata Oke. 15% tingkat membaca kemampuan siswa kita. Sampai akhirnya kami terus memperbaiki dengan menggunakan instrumen yang sama dan tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya meningkat seperti itu. Wow. Menjadi kurang lebih sekitar 45%. Bu, saya potong sedikit. Ya. Secara sederhana karena saya bukan orang yang ada di dunia pendidikan, instrumennya seperti apa? Siswa disuruh ngapain atau apa? Oh ya, jadi instrumen yang kami miliki bersama tim inovasi ini adalah bentuk-bentuk seperti huruf, angka, huruf, suku kata diperlihatkan. Jadi ada huruf, kata, suku kata. Jadi itu dipisahkan sehingga kita tahu Masuknya kelas yang mana. Kelas yang mana? Gitu. Apakah yang Tes dari- satu-satu, iya. Pak. Jadi kalau misalnya kita anaknya suruh maju dan dia baru bisa hafal huruf saja, berarti nanti masuknya kategorinya huruf. Kategori huruf. Hanya Oke. misalnya dari A sampai C doang hafalnya gitu. Ada juga yang sudah bisa level Huruf lanjut. pun mereka baru Iya, ada. ada. Ada yang Bahkan bisa ada seperti- yang tidak tahu. Ada. PR banget ya. Iya, maka dari itu dengan menggunakan instrumen itu kita sudah tahu. Jadi mereka ada yang suku kata baru 2 huruf, 3 huruf, sambung hurufnya cuma SU, SU gitu. Jadi dari situ kita bisa menilai seperti itu. Oke, itu yang di asesmen berarti anak kelas 1 saja. 1 sampai kelas 6. Sampai dengan kelas 6. Kenapa Bu? Emang sampai kelas 6 ada yang nggak bisa baca? Masih ada. Jadi memang di beberapa sekolah pasti terkendala hal yang sama. Iya sih. Pasti di Iya, setiap lulusan, di betul. setiap angkatan kami rasa Ada itu kendala. ada kendala di hal-hal seperti itu. Karena memang yang namanya literasi itu bukan hanya perihal ketidakmampuan anaknya aja, kan banyak faktor yang mempengaruhi Betul, itu. betul, Seperti betul, itu. Jadi betul. ada hal-hal seperti hambatan-hambatan yang mereka anak-anak perlu Oke.
ini. Saya ingin nanti akan lebih mendalam dengan Bu Lintang karena pasti Bu Lintang tahu betul nih hambatan-hambatannya apa saja. Kok bisa anak kelas 6 dites apa namanya di asesmen begitu ya. Hasilnya ya fakta aja ya, ternyata ada beberapa yang memang belum lancar membaca, bahkan mungkin sebagian mereka untuk nyambung huruf aja masih kesulitan dan seterusnya. Saya ingin agak santai lagi nih ke Bu Indri. Bu Indri guru kelas 1. Iya. Kelas 1 tuh saya tuh ngebayangin ya, mereka tuh masih aduh merengek-rengek, masih minta pulang, masih nangis. Iya. Ada yang menarik gak Bu sepanjang Ada. Ibu jadi guru kelas 1 nih? Banyak sekali Pak, banyak kejadian yang istilahnya menuntut saya pribadi untuk jadi orang tua anak-anak ini. Yang tidak tahu karakter anak ini, justru di sini saya harus belajar karakter anak gitu. Karena apa? Kalau kita nggak tahu karakternya, kita nggak bisa nyambung, Satu nggak bisa kelas berapa ketemu. orang? 27. Jadi Ibu tiba-tiba mendadak punya 27 anak. Iya, sebelumnya 29 Pak. Iya, sebelumnya 29 tahun yang kemarin. Iya, ya. Dengan pendekatan secara emosional, kayak ibu ke anak gitu. Jadi saya harus tahu maunya anak ini apa, dan saya harus tahu solusinya untuk mengatasi anak seperti ini itu apa. Dengan cara pendekatan secara emosional. Iya, ibu ke anak. Ibu ke anak. Iya. Iya. Gitu. Bahkan untuk menghadapi anak-anak yang tantrum, emosionalnya nggak terkendali, karena kita transisi ya Pak, Iya. dari TK ke SD. Justru ini PR-nya banyak sekali. Gitu. Tapi kalau ketemu dengan anak-anak yang tadinya pernah di TK mungkin agak lebih mudah atau gimana? Sama. Oh sama aja. Sama saja. Sama aja ya. Karena ya tadi itu kayak Ibu Lintang, Ibu Tiara tadi bilang banyak hal, banyak faktor lain. Ya. Bisa dari rumah, kondisi sosial di rumah, lingkungan, keluarga. Yang sangat menonjol sekali itu mempengaruhi luar biasa. Jadi karena benar-benar, kebetulan di kami itu banyak anak-anak yang maaf broken ya. Orang tuanya pergi ke luar negeri, orang tuanya perceraian, diasuh sama neneknya, sama uaknya gitu Pak. Ini beruntunglah Anda, terutama kalian yang masih usia sekolah, beruntunglah kalau kalian masih punya orang tua, ibu, ayah, nenek ya kan, yang menjaga setiap harinya begitu ya. Karena bagi sebagian siswa yang tidak mendapatkan kasih sayang itu, akhirnya mereka ya ibu-ibu berdua ini dan juga guru-guru yang lain di belakang saya ini, mereka yang mendadak jadi orang tua. Oke. Tapi kalau misalnya saya coba lepaskan Ibu dari status Ibu sebagai guru, pernah nggak sih Bu ngerasa kok saya jadi ngurusin nih anak-anak begini sih atau gimana Bu? Ya, secara manusiawi ada Pak. Secara manusiawi ada. Iya dong. Ada. Iya kan? Tapi di sisi lain saya terpanggil lah. Dari istilahnya saya bicaranya dari naluri ibu. Keibuan. Iya, dari naluri ibu menganggap ini anak saya. Nah, dari situlah tumbuh rasa penasaran saya, rasa penasaran, rasa kecewa, campur jadi satu, sehingga saya punya semangat, ayo saya harus bisa mengangkat anak-anak ini gitu. Siapa tahu di antara 27 anak ini doanya nyampe sama Allah. Itu dia. Jalan menuju surganya Allah gitu. Insya Allah gitu Pak. Doa terbaik tentu dari kita dan juga pendengar serta pemirsa ya untuk guru-guru bukan hanya di SD Negeri 3 Astana Langgar, tapi guru-guru di seluruh Indonesia yang juga menonton tayangan ini, terutama mereka yang mungkin mengajar di TK, di SD kelas 1, kelas 2 gitu. Yang mereka benar-benar ketemu dengan anak-anak yang baru masuk di dunia pendidikan. Betul. Gitu. Bu Tiara tadi kita sempat bicara sedikit tersepil tuh latar belakangnya. Katanya misalnya ada sebagian mohon maaf mungkin ada broken home di rumah, orang tua sudah tidak ada, diasuh neneknya, orang tuanya keluar negeri dan seterusnya. Itu ada cerita soal itu Bu Tiara? Banyak sebetulnya, tapi karena kita spill satu atau dua. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak yang broken home ini memang banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita bagikan untuk sama-sama kita belajar. Betul. Bukan untuk akhirnya menjadikan mereka malu terkait hal yang mereka alami, justru mereka akhirnya bisa menjadikan itu sebagai kebanggaan tersendiri, percaya dirinya mereka, karena dengan kondisi yang seperti itu justru akhirnya mereka bisa punya semangat lagi dari yang awalnya
kami pernah berdua seperti yang waktu saya ceritakan dulu kemarin juga waktu kami mampir ke RRI, kami pernah mengunjungi salah satu siswa yang diasuh atau tinggal bersama neneknya yang sudah sepuh, seperti itu. Dan memang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, ibaratnya jam tidur sudah tidak benar. Nenek yang mengasuhnya juga sudah lansia, sudah sangat sepuh. Beberapa kali kami ke situ dan anaknya masih tertidur sampai tidak adanya semangat untuk bersekolah, seperti itu. Kemudian sampai akhirnya kami datang kembali, kemudian menanyakan pendekatan dengan orang tuanya. Oh, ternyata orang tuanya adanya orang tua yang laki-laki, kemudian harus bekerja, neneknya di rumah sendirian, seperti itu. Sampai terus pendekatan, mau sekolah sehari 2 hari, kemudian nggak berangkat lagi. Datengin lagi sampai akhirnya kemudian punya rasa dia ingin sekolah lagi, sampai akhirnya setiap hari dia mau berangkat sekolah, walaupun sampai hari ini kemampuan membacanya masih karena kurang. sudah terlalu lama tidak sekolah. Kemudian di rumah tidak difasilitasi untuk ya karena memang kekurangan itu. Jadi kami di sekolah akhirnya terus berusaha melalui pendekatan seperti itu, dan akhirnya dia mau berangkat ke sekolah sampai hari ini, dan setiap hari berangkat. Sudah kita bersyukuri, alhamdulillah. Dia mau datang ke sekolah saja udah. Setiap hari, dan maksudnya teman-temannya merangkul, kemudian ayo bareng-bareng, seperti itu. Akhirnya itu menjadi sebuah cerita yang akhirnya selalu membuat kami suka terharu sendiri. Iya. Alhamdulillah. Bahwa jangan sampai, yang penting jangan putus sekolah. Betul. Karena untuk anak-anak yang seperti ini kami rasa apabila nanti mereka putus sekolah, gitu. Masa depannya bagaimana? Gitu ya. Iya, kasihan. seperti itu. Kemudian secara tidak langsung juga kita punya tanggung jawab karena ada di sini ya. Betul. Ketika ada misalnya anak putus sekolah dan seterusnya. Pendengar dan juga pemirsa, tentu kita tahu kalau kita baca Astacitanya Pak Presiden Prabowo, beliau beberapa kali sering mengatakan bahwa jangan sampai ada satu orang anak pun di Indonesia ini yang tidak sekolah, gitu ya, yang tidak mendapatkan pendidikan dengan baik. Nah, sebagai informasi saja, Bu, bahwa program ini juga atas perintah dari sana, sehingga kita harus terus menggelorakan Astacitanya Pak Presiden, begitu ya. Salah satunya tentang pengembangan pendidikan karakter dan seterusnya, SDM yang unggul dan seterusnya. SDM unggul kan berawalnya ya dari sini ya, dari penggemblengan siswa-siswa di sekolah-sekolah dasar gitu ya, sebagai guru-guru di sini. Nah, kemudian setelah ada tools inovasi itu, butuh berapa lama sampai kemudian ibu-ibu dan bapak di sini melihat bahwa progresnya kelihatan nih? Kalau untuk progres yang terlihat sebetulnya kami sendiri sedikit tidak menyangka, karena dibantu itu ternyata di luar dugaan ya? Iya, benar. Naiknya cukup pesat juga gitu. Jadi sekitar di bulan kami mengassessment itu di awal tahun, kemudian beberapa bulan kemudian itu langsung asesmen lagi. Jadi asesmen yang kedua ternyata naiknya cukup pesat dari 15 menjadi 45 kalau tidak salah. 45. Dari 15 langsung naik 45. Iya. 2 kali asesmen. Dalam 2 kali asesmen. Dan kabarnya sekarang udah ada di angka 60-an ya? 60-an. Treatmentnya dong, Bu. Sebelum nanti saya sih sebenarnya kalau ngomongin treatment pengen di bagian kedua, tapi dikit aja dulu dibahas. Mungkin Bu Indri boleh bantu juga. Treatment yang dilakukan guru-guru di sini gimana, Bu? Dipecutin ya? Enggak, Pak. Nanti lari semua, Pak. Nanti besok ada yang sekolah. Iya, betul. Iya, kebetulan untuk kami kelas 1, saya mengadakan klinik baca. Klinik baca? Iya. Awalnya klinik baca ini kita datang dari rumah ke rumah dengan kesepakatan wali murid. Jadi saya tanyakan siapa yang bersedia rumahnya untuk belajar bersama untuk anak-anak. Itu berarti setelah belajar di sekolah? Iya, setelah KBM. Setelah KBM. Iya. Nah, dari situ saya datang, yang sanggup menerima anak-anak untuk berkumpul belajar, saya datang di situ. Jadwalnya 1 minggu 3 kali, Senin, Rabu, sama Sabtu. Iya, itu Pak. Dan alhamdulillah dari adanya klinik baca ini, anak-anak yang tidak mengenal huruf untuk saat ini, berarti kan KBM awal tahun ini kan dari bulan Juli, Pak. Alhamdulillah dari yang sekian banyak anak sekarang sudah berkurang. Nah, itu. Jadi kalau di rata-rata misalnya kelas 1
tinggal berapa orang mungkin ya Bu? Sekarang alhamdulillah tinggal 4 orang. Yang masih harus ngejar ya? Yang sama sekali belum bisa membedakan, belum hafal itu hanya 3 orang. Iya, perempuan semua. Perempuan semua? Iya. Tapi saya yakin ibu-ibu ini mah hebat lah, udah tahu caranya gimana supaya Insya yang 4 Allah. itu bisa segera bisa Amin. membaca gitu ya. Amin. Bu, saya tuh sebenarnya pengen Bu ngobrol sama orang tua murid kalau ada ya Bu ya. Ada, Mudah-mudahan nanti ada satu orang tua murid yang kita bisa siapkan untuk kita ajak ngobrol. Iya. Ya ada sudut pandang orang tua Ya, ya, betul. gimana rasanya dari mulai anak nggak bisa apa-apa nih ya, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tiba-tiba masuk ke sini diajarin, digembleng dengan baik oleh guru-guru yang ada di sini. Alhamdulillah sekarang tingkat literasinya naik dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di bagian kedua kita akan ngobrol dengan salah satu ibu. Tapi Bu, kita mau melihat dulu tayangan ini. Ada anak-anak ibu yang mau baca puisi katanya. Iya. Siapa aja Bu namanya Bu? Silakan. Namanya Meisya, kelas Naina, kelas 1 semua. kelas 1 semua. Iya. Nggak nyangka saya. Kelas Iya. 1 ya. Meisya, Naina sama Zafran. Oke, ini dia Meisya, Naina, Zafran. dan Jafra. Iya. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Guruku, wahai guruku, kau adalah pelita hidupku. Kau jadikan kami tahu, kau jadikan kami pintar. Guruku, kau pahlawan bangsa yang menghadirkan anak-anak hebat, menghitung dan membaca. Guruku hebat. Guruku, kaulah manusia yang selalu aku doakan setelah orang tuaku penuh kasih sayang kepadaku. Terima kasih guruku kepadaku. Terima kasih guruku, kami sayang padamu selalu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nggak ada kata lain selain keren sih, ini emang anak-anak 3 ini. Bu, tepuk tangan dulu dong Bu. Ih, keren banget. Ini namanya tadi siapa aja? Keisha. Yang itu. Yang puisi, yang puisi. Oh iya. Meisya, Naina, dan Zafran. Berapa hari mereka latihan? 1 hari. 1 hari, keren banget. Bu, seperti tadi saya bilang sebelum break, saya ingin ngobrol sama salah satu orang tua ya. Kita udah datangkan, ini kita nunggunya aja 30 jam ya, ini baru datang soalnya. Jadi kita geser dulu, boleh ya Bu ya, sebentar ya. Ini saya mau ngobrol sama Bu Indah, ini namanya Bu Indah ya. Bu Indah, apa kabar? Baik. Boleh di sini ya. Oke, kita ngobrol sebentar. Ini putranya? Iya, Kelas? kelas 1. Kelas 1. Namanya siapa? Wih, mantap. Udah bisa baca? Udah bisa? Mantap. Bu, tadi kan di sesi pertama saya bilang gini sama Bu Indri, sama Bu Tiara. Memang ada hubungan baik sekali antara sekolah dan orang tua. Betul. Iya kan? Iya. Hubungannya baik sekali. Bisa digambarkan nggak Bu sebaik apa nih hubungannya dengan orang tua misalnya nih. Silahkan. Oh, baik banget ya. Baik banget ya? Sangat baik. Mhm. Setiap ada problem kayak anak tantrum gitu, jadi menghubungi orang tua, gimana solusinya biar anak tuh bisa diem gitu Anteng kan. di sekolah, Iya. Soalnya iya. kan anak 1 SD itu
sedikit sulit ya Pak. Transisi dari TK ke SD itu bener-bener sulit itu. Biasanya duduk di bangku itu malah turun di bawah. Kemana-mana, iya, ya kan? tapi saya senang dengan sekolah di sini Pak. Jadi ada setiap 3 hari, 1 minggu dalam 3 hari itu ada baca ya, les lah kayak gitu. Untuk harinya hari Senin, Rabu dan Sabtu. Jadi les di sini di sekolah? Iya, di sekolah. Oke. Jadi orang-orang tua juga tadi kayaknya saya lihat banyak juga yang nungguin anak-anaknya. Iya, atau memang karena kebetulan hari ini aja mereka kumpul? Tapi kadang-kadang untuk jemput sama nganter aja sih Pak. Pada di sini? Iya. Selebihnya mereka benar-benar dititipkan ke pihak sekolah begitu ya? Tapi ada beberapa yang datang ke sini ada juga yang menunggu di sini. Ada juga yang menarik nih Bu. Ini mah remeh-temeh sebenarnya kalau dibahas sebenarnya nih. Tadi saya bilang ke Pak Kepala Sekolahnya, Pak, waduh ini begitu kita datang ke sini, ada jamuran, ada makanan. Iya Pak, itu yang nyiapin orang tua. Betul. Dari kita semua. Luar biasa. Terutama untuk ibu-ibu kelas 1 itu kompak banget ya. Wow, keren banget ya. Iya. Jadi gampang di grup WA itu tinggal diinformasikan. Betul. Yang bergerak ibu-ibu. Betul sekali. Luar biasa. Oke. Untuk wali kelasnya juga support banget ya. Support banget ya. Oke. Sejauh ini ada kesulitan nggak Bu? Dari anak ibu yang sering dia ceritakan tentang sekolahnya? Oh, pasti ada sih. Ya kadang-kadang namanya anak-anak ya suka jahil gitu. Emang suka jahil? Itu suatu kewajaran sih Pak gitu kan. Paling itu aja sih untuk membaca. Alhamdulillah anak saya udah bisa sih. Udah bisa ya. Oke, mantap Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Ya sama-sama. Oke, pendengar dan juga pemirsa, kita akan ngobrol lagi ke sana bersama Ibu Indri dan juga Bu Tiara. Sudah kita dengarkan suara ibu-ibu ya, cuma satu. Ini kalau datang semua bisa kebayangkan saya dikelilingi ibu-ibu. Tapi memang suara ibu-ibu itu real, nyata, kemudian apa adanya, begitu ya. Mereka bisa sedekat itu dengan pihak sekolah. Saya sih mungkin juga Anda bisa melihat itu di sekolah-sekolah lain, tapi paling tidak yang saya potret di sini begitu ada kedekatan antara sekolah dengan orang tua gitu, dan saya yakin hal tersebut juga yang kemudian membuat mungkin sedikit lebih mudah gitu ya untuk para guru di sini masuk ke anak-anaknya begitu ya. Nah, kalau tulisan di belakang saya ini adalah inovasi, tidak mentolerir kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Maka kemudian kalau kita baca dengan baik, saya sih kemudian membayangkan di sini tuh udah nggak ada bullying, ya kan? Udah nggak ada saling ejek-mengejek seharusnya, ya kan? Walaupun pasti proses lah, pasti proses. Betul. Boleh Bu cerita tentang itulah Bu Lintang atau Bu Indri, silahkan. Ya, jadi dengan sebetulnya kami itu untuk seperti anti bullying kayak gitu ya Pak, selalu menggaungkan ke anak-anak sampai adanya ikrar anti bullying untuk anak. Iya, memang hampir setiap kegiatan kita bilang ikrarkan anti bullying gitu. Jadi sampai anak-anak itu membaca ikrarnya tersebut, jadi mereka menanamkan bahwa di dalam diri mereka itu tidak boleh menganti bullying, sehingga kalau terjadi seperti itu mereka melaporkan langsung ke kita tuh langsung gercep. Ibu itu bullying itu. Iya. Jadi bahasa mereka udah itu bullying Bu katanya kayak gitu. Udah lagi bukan ibu nakal, enggak ada itu. Ibu bullying gitu, katanya gitu. Itu tadi ini gitu. Jadi sedikit sudah ada perubahan dari anak. Jadi berubah yang tadinya mungkin tidak mengenal. Sekarang jadi setiap ada aktivitas apapun, jadi memang untuk di keseharian kita memang sering juga mengadakan banyak acara, seperti misalnya kalau misal ada kegiatan hari-hari besar tertentu, kemudian sekali lagi yang kami gaungkan pertama kali adalah materinya adalah anti bullying, karena bagaimanapun dimulainya dari yang dasar, dari anak-anak kita ini. Kalau nanti dimulai dari dasar saja mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, terutama terhadap perkataan yang mereka lontarkan, mereka tidak sadar bahwa itu bentuk dari bullying, maka sampai dewasa pun mereka akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Sesuatu kesalahan yang dilakukan setiap hari akan mereka anggap normal, gitu ya. Dan apalagi bertemu dengan tempat-tempat yang seperti itu dianggapnya pasti akan serasa normal. Maka dari itu dimulai dari sekarang, dimulai dari sekolahnya, begitu mereka datang tidak ada lagi yang ngomong-ngomong apa itu. Seperti itu.
termasuk saya yakin guru-gurunya Iya. ya. Udah nggak ada tuh kalimat misalnya, dasar kamu mah bodoh. Oh, iya. Nggak Nggak boleh. nggak boleh, Nggak Pak. boleh, Iya. Jangan ya. sampai keluar kayak gitu. Dasar Nggak kamu ada, mah nggak boleh. ini udah nggak ada Nggak ada gitu ya. seperti itu. Apalagi di sekolah-sekolah yang sudah mengikrarkan Iya. diri untuk Mengikrarkan, tidak iya. melakukan kekerasan baik verbal Verbal gitu Iya. ya, maupun atau non-verbal, non iya. verbal begitu ya. Oke, kalau anak-anak kelas 1 Ya. berarti sejauh ini yang dicurhatkannya ya keseharian mereka, Iya. antar mereka, Betul. geng-gengan. Iya nggak, Pak? betul, ada Pak. Saya Itu bercanda benar ini padahal terjadi, ini. benar terjadi. Bu, si A nggak boleh bermain sama si B gitu. Ada yang laporan, kenapa? Nggak boleh katanya. Nah, dari situlah kita kasih pengertian Pak, Oke. bahwa itu tidak boleh pengelompokan, harus semua membaur bersama gitu. Kita tahu bahwa sekolah ini berada di sebuah desa kecil, Iya. di perbatasan, begitu ya. Maka kemudian kalau ada lonjakan, begitu ya, lonjakan dari tingkat literasi dari sekian menjadi sekian, dari 15 jadi 65 sekian, begitu ya. Itu sesuatu hal yang membanggakan sih kalau menurut saya. Apalagi ya tadi misalnya sekolah ini berada di perbatasan, Iya. yang mungkin sebagian dari mereka juga berbahasa berbaur dengan daerah perbatasan Iya. lainnya begitu ya. Ini Jawa Barat dan Jawa Tengah berarti Betul. ya, Bu. Tapi mereka main sehari-hari juga berbaur juga Berbaur. dengan anak-anak dari Iya. tempat lain. Iya berbaur. Bahkan sekolah kami ini bisa dibilang menjadi ajang untuk bermainnya anak-anak lain. Iya. Jadi kadang Dari tempat lain. dari SD lain itu Kebetulan datang kita mampir di ke sini. perbatasan ini Pak, perbatasan kecamatan. SD lain itu datang ke sini. Perbatasan Kecamatan Losa dan dengan Kecamatan Pabedilan. Oke. Ini Bapak keluar sana sudah Kecamatan Pabedilan. Pabedilan. Oh, satu Iya. langkah Pak Bedilan. Iya. Betul. Seperti itu. Jadi memang seringkali anak-anak sekolah lain juga datang ke sini untuk mengajak bermain bola seperti sama teman-temannya. Jadi kebetulan mainnya juga di sini gitu di lapangan kami. Jadi sehingga mereka anak-anak tuh tidak berbaur tuh sudah sangat biasa lah dengan Sudah teman-teman. sangat Dengan istilahnya tanding persahabatan. Tanding gitu, Pak. persahabatan. Iya betul. Sudah bergaya. Sudah tanding persahabatan Bu. Ya asal perjanjian tidak boleh ada yang berantem. Iya. Tidak Gitu. boleh ada yang Betul. berantem. Iya. Oke, pendengar dan juga pemirsa, ini rupanya bukan hanya mereka berdua yang kita ajak ngobrol. Ini ada Ibu Korwil, Bu Elis juga berkesempatan hadir ke sini. Bu Elis bisa tahu ya kalau RRI udah datang ke sini. Jadi sekaligus kita ingin tahu pandangan dari Ibu Korwil ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Nah, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu guru yang luar biasa, sekarang saya kedatangan juga nih Ibu Korwil ya, Ibu Elis Susanti. Berarti ini Korwil apa, Bu? Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Losari. Kecamatan Losari. Bu Elis, berarti berapa sekolah Bu kalau di sini, Bu? Di sini ada 16 sekolah, Pak. 16 sekolah dasar. 16 sekolah dasar. Cuman dari 16 itu ada satu SD, Pak, yang muridnya hanya 30 siswa. Oke. SD Mulyasari. SD Mulyasari. Bu, kita udah ada di SD Negeri 3 Astana Langgar, Iya, gitu ya. betul. Mereka itu yang kami potret dari RRI bisa menaikkan angka literasi yang cukup rendah, cuma 15%, Iya, naik jadi 45, naik jadi 65 dengan tools yang inovasi itu. Secara umum di Korwilnya Ibu, apa yang Ibu akan lakukan atau sudah dilakukan selama ini untuk juga menaikkan angka literasi di setiap sekolah yang ada di sini, Bu? Ya, sebenarnya kita di Dinas Pendidikan juga ada program namanya Klasa ya, Klasa Cirebon itu salah satunya itu untuk peningkatan literasi, numerasi juga gitu. Nah, kita di Losari itu ada timnya, Ada timnya, untuk hal tersebut. Jadi sudah terprogram gitu Sudah dari terprogram dinasnya, gitu itu ya. salah satu bentuk inovasi juga, program inovasi dari Dinas Pendidikan, dari Kementerian juga. Jadi Ibu sendiri meyakini bahwa inovasi ini bisa menaikkan angka literasi anak-anak, betul ya, Ibu? Iya, sudah jelas. Sudah jelas. iya, Oke, Bu, motivasinya. berikan semangat dong Bu buat anak-anak, baik itu di sekolah ini di SD Negeri 3 atau di semua sekolah dasar di seluruh Indonesia. Boleh Bu, silahkan. Pada anak-anak kami, khususnya Kecamatan Losari, ayo kita bersama-sama untuk belajar membaca, menulis, untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi kita. Mungkin kami dari Dinas Pendidikan
Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Losari sangat mendukung untuk kegiatan ini, di mana kami selalu memberikan ruang kepada guru-guru, terutama kepada PKG-nya ya, untuk melaksanakan kegiatan ini yang diimbaskan ya kepada sekolah-sekolah di Kecamatan Losari ini. Baik, Ibu, terima kasih banyak juga sudah mendukung program ini sehingga nanti anak-anak makin semangat untuk belajarnya. Amin, amin. Pendengar serta pemirsa, kita akan lanjutkan lagi Lentera Inspirasi berikut ini. Kita masih berada di Lentera Inspirasi. Ini adalah program di mana kami memotret semua kegiatan masyarakat, baik itu UMKM, pendidikan, ekonomi kreatif, dan masih banyak lagi yang kemudian dinaungi dalam payung astacitanya Pak Presiden gitu ya. Sehingga kita harapannya makin hari makin banyak perkembangan dari sudut pandang apapun, termasuk juga dunia pendidikan. Saya masih berada di SD Negeri 3 Astana Langgar, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, yang katanya ini kalau saya melangkah dikit aja udah pindah ke kecamatan lain. Bu, di awal kita bicara soal tingkat literasi rendah. Anak-anak, mohon maaf, broken home, orang tuanya nggak ada, diurus sama neneknya yang sudah renta, ya kan? Kemudian ada yang keluar negeri dan seterusnya. Tapi begitu tadi saya ngopi sebentar, saya melihat, nengok sedikit ke ruang guru, pialanya banyak banget itu. Iya. Jadi kan ada sebuah pertanyaan bagi saya, mereka literasinya rendah, tapi kenapa pialanya banyak gitu? Cerita dong Bu, itu cerita dong. Monggo. Silakan. Jadi memang ini adalah satu kebanggaan tersendiri juga untuk sekolah kami bahwa bisa menciptakan generasi-generasi yang akhirnya bisa membanggakan untuk dirinya sendiri. Betul. Tidak seperti itu. Jadi memang di awal kami katakan bahwa berkat literasi kami yang meningkat itu akhirnya terciptalah anak-anak yang bisa menjadikan bakat terpendamnya itu muncul. Jadi berkat literasi. Jadi itu adalah berkat literasi. Karena bagaimanapun yang tadinya kita juga nggak tahu anak ini punya bakat ini. Bisa tapi apa, begitu gitu ya. tapi begitu literasinya meningkat dalam waktu yang tidak lama ternyata kita bisa meraih itu semua. Prestasi-prestasi yang mereka raih adalah berkat literasi-literasi yang selama ini kita tuh sebetulnya mereka tuh punya. Mereka tuh bisa, tapi kita belum tahu. Jadi setelah kita kulik lagi, akhirnya ternyata bakatnya di sini. Muncul. Setelah digali, karena literasinya, karena mereka merasa sudah pede terkait, mereka sudah bisa baca, mereka sudah bisa berhitung. Akhirnya mereka memunculkan rasa percaya dirinya sendiri. Akhirnya secara tidak langsung kami gurunya, akhirnya loh kamu bisa. Kamu bisa Kenapa dari dulu? Karena kebetulan kan ada lomba calistung juga, Pak. Iya, gitu. Dari situ kan kelihatan. Puisi, ada yang ceramah, kemudian tiba-tiba begitu kami mengikutkan, kami latih, ternyata juara 1, juara 2. Iya. Makanya saya hampir nggak percaya kalau tadi yang tampil tuh anak-anak kelas 1 semua, Pak. 1 hari, Pak, belajarnya. Memang kalau setiap mau ada perlombaan, kita selalu menampilkan di depan teman-temannya terlebih dahulu. Iya. Jadi buat tes uji mental. Uji mental. Jadi begitu gitu. Lomba di kecamatan atau di mana, mereka sudah siap dengan mentalnya. Karena sudah setiap hari pasti kita latih bersama teman-teman untuk menonton. Karena yang saya potret sederhana, Bu. Misalnya anak-anak itu biasanya kalau tingkat kepercayaan dirinya tidak terlalu tinggi, begitu kita dekati, ini saya kan orang asing nih. Saya datang ke sini kan orang asing ya. Begitu kita deketin, sayang kita pasang mikrofonnya dulu ya. Itu mungkin mereka udah takut. Tapi mereka oke-oke aja, itu pede gitu kan, dipasangin mic-nya, dilepasin itu biasa aja, semangat gitu. Itu yang kemudian tingkat kepercayaan diri itu yang kemudian dipupuk oleh guru-guru di sini. Bekerja sama dengan orang tua pastinya ya. Kerjasama. Oke, sebelum saya ingin masuk ke soal guru BP sedikit, Bu Lintang, saya ingin ke Bu Inri. Bu, pernah nggak ada perdebatan dengan orang tua? Ada. Misalnya? Ya, Ibu terlalu galak, Bu, Ibu tuh. Malah ngomongnya bukan masalah galaknya, Pak. Aturan, terlalu banyak aturan kan ya. Saya tanamkan dari dini mungkin anak ini tertib.
disiplin, terutama untuk kebersihan. Betul. Saya dari sedini mungkin dari kelas 1 kebetulan orang tuanya ada yang keberatan, Pak. Nah, dari situlah perdebatan keluar. Saya ngomong, udah Bu, ini diajarkan di sekolah. Selagi di rumah tidak diajarkan, biarkan di sekolah. Anak ini mandiri. Ya, bukan berarti lepas sepatu terus merepotkan anak, itu tidak. Itu tujuannya cuma satu, biar anak itu bisa menjaga kelasnya sendiri. Betul. Karena kebetulan anak-anak kami ini maunya di bawah, Pak. Tidak mau di kursi. Jadi kata orang Jawa, delosor gitu. Lesehan. Lesehan. Itu udah lesehan, Iya. datang ikan bakar tuh. Nah, itu benar. Ya, dari situlah Pak perdebatan ada gitu. Ya pada akhirnya sih semuanya saling menyadari akhirnya. Iya, Oh ya iya. benar juga ya gitu. Karena mereka kalau dari kecil tidak ditanamkan kedisiplinan, Betul. ya kita nggak Iya. tahu besarnya akan Iya. seperti apa ya. Betul, Dan itu tanggung jawab kita semuanya ya, bukan hanya guru tapi juga orang tuanya di Ya, rumah, karena mereka lebih betul. lama bersama Anda di rumah lebih lama Betul. ya. Kalau dengan guru mah paling cuma Iya berapa berapa jam, lebih banyak kan di rumah. Iya. Saya juga menekankan ke wali murid gitu, monggo ayo ibu-ibu kita kerjasama. Saya tugasnya di sekolah hanya berapa jam, sisanya monggo di rumah ibu-ibu sendiri yang tahu karakter tahu maunya anak apa karakternya. gitu. Gitu. Kalau kita Iya. kan mungkin awal-awal mengira-ngira ya, Bu, Ya, ya ini anak betul. begini, ini anak begini dan seterusnya. Bu Tiara, saya ingin loncat ke cara konselingnya dong. Oh, iya. Misalnya, saya datang, Ibu aku benci banget sama Mas Doni, Bu. Ibu, gitu. Atau ganti deh, Ibu aku benci banget sama Mas Obi. Gitu. Iya. Ibu biasanya menanggapinya gimana? Kalau biasanya anak-anak itu datang ke saya itu dengan berbagai macam versinya mereka, kemudian dimanapun pada saat, bisa saat saya di jalan, bisa saat di kantor, atau bahkan saya masuk kelas. Jadi tanggapan saya juga pasti beda-beda. Ketika kalau misal mereka datang ke saya pada saat saya sedang di kantor, kemudian masalahnya apa kayak gitu. Kalau untuk kelas 1 biasanya mereka lebih pengen didengarkan, kemudian lebih ke apa ya, Physical touch. Iya, betul. pelukan yang mereka Pelukan. butuhkan. Nomor 1 itu, Pak. Physical touch. Wow. Iya, nomor Karena 1. Dengan hati, mereka dengan ternyata, cinta. iya, harus dipupuk. Gitu. Kenapa sih? Ada apa? Coba cerita dulu. Apa masalahnya? Sambil menangis itu kayak gini-gini gitu. Akhirnya mereka ceritakan. Baru setelah itu saya berikan, karena namanya anak kelas 1 kadang-kadang belum, sebetulnya mereka belum pengen juga untuk dinasehati yang begitu-begitu. Nggak bisa, nggak bisa. Susah, ya. nggak bisa. sulit. Nggak Jadi, masuk juga. nggak Iya, masuk. betul. Makanya akhirnya yang saya lakukan nih, oh ya udah nggak apa-apa. Ayo temanan lagi, ayo saliman lagi. Akhirnya sebetulnya habis itu clear masalahnya. Jadi Karena nggak sesederhana itu. sesederhana. Iya. Makanya Itu tadi Pak bicaranya dengan cinta. perlu hati. hanya perlu dengan pendekatan-pendekatan yang memang sebetulnya masuk ke mereka. Karena kadang-kadang mereka nggak bisa dapat di rumah yang seperti itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang sama orang tua sendiri canggung untuk Ternyata sekedar sama ibu peluk gurunya atau- terbuka. Iya, betul Iya, Pak. jadi Banyaknya seperti itu. seperti itu. Makanya anak-anak kami alhamdulillah bercerita itu sudah bukan hal yang kayak udah terbiasa aja untuk bercerita ke kami, itu kayak yang hari ini ngapain. Padahal mereka nggak bisa cerita itu ke Di orang rumah. tua. Nggak bisa. Karena Nah, nggak ada waktu. berarti kan ibu jadi bridging juga dong ke orang tuanya. Jadi ngasih tahu juga nih anak ibu. Iya. Begini. Akhirnya semuanya Dan itu pendekatan Pak. alhamdulillahnya orang tuanya selalu WhatsApp juga kalau ada apa. Jadi Menanya perkembangan. gimana bu anak saya kayak gitu. Jadi karena saya dari kelas 1 sampai kelas 6 megang semua kelas. Hampir semua wali murid itu pasti ya ngechat. Japri. Japri. Gimana bu anak saya hari ini? Ya alhamdulillah. Jadi bukan sekedar lagi tanya masalah apa atau apa, tapi gimana keadaan di sekolahnya, anak saya hari ini ngapain. Ada yang sampai progresnya ditanyain tuh ada. Satu persatu anak tahu betul jadinya ya. Iya. Tahu betul ya. Oke, baik. Sayang sekali ini saya sudah diingatkan waktu oleh tim bahwa harus segera menyelesaikan program ini, ya kan? Tapi terima kasih dulu ini untuk pendengar dan juga pemirsa yang sampai dengan detik ini Anda masih terus bergabung bersama kami. Di bagian akhir, ada satu games yang Ibu harus jawab cepat, benar atau salah. Waduh. Nilainya 100, Bu. Hadiah ada di sini, Bu. Oke. Hadiahnya dari Pak Kepala Sekolah katanya. Siap. Yang pertama, jawab dengan cepat ya. Benar atau salah? Anak kelas 1 itu lebih mudah belajar membaca kalau diajarin sama temennya dibanding dengan sama gurunya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Ada
Benar atau salah? Benar. 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 Benar ya? Benar. Oke, baik. Benar atau salah? Numerasi bisa dipelajari anak hanya lewat hafalan angka. Salah. Salah. Salah, oke. Baiklah, kenapa mereka sama ya jawabannya ya? Kemudian benar atau salah? Guru BP hanya bertugas menangani anak yang bermasalah saja. Salah. Salah. Salah, oke. Benar atau salah? Literasi dan numerasi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari biar anak-anak lebih cepat pahamnya. Betul. Oke. Benar atau salah? Karakter disiplin dan tanggung jawab bisa ditanamkan sejak anak-anak berada di kelas 1. Benar. Wih, mantap. Benar atau salah? Dukungan orang tua murid nggak terlalu berpengaruh tuh. Salah. Salah. Oh, salah ya. Udah jelas tadi Iya. orang tuanya aja nungguin kita ngobrol. Iya, gitu. betul. Kemudian anak-anak lebih semangat belajar kalau metode pembelajarannya dibuat menyenangkan, misalnya dengan permainan. Benar. Oke, itu dilakukan di sini ya. Iya. Bu? Buktinya ada lesehan ya. Betul. Mereka bisa belajar di lantai ya. Iya. Kemudian benar atau salah? Program inovasi hanya berfokus pada akademik, tidak pada karakter. Tidak benar. Justru karakter. Betul, nomor ini ya. 1. Oke. Yang terakhir, sinergi antara guru kelas, guru BP, orang tua, dan komunitas adalah kunci keberhasilan program literasi. Benar. Oke, mantap. Boleh dong, tepuk tangan. Ini ada yang menarik perhatian saya, satu saja tadi. Yang apa ya, literasi dan numerasi harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari biar anak lebih paham. Jadi contoh-contohnya itu yang ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, begitu ya? Iya. Oke, jadi seperti kalau kita mungkin soal cerita gitu ya. Betul. Jadi, Atau apa yang mereka kayak lihat misalnya kalau anak kelas 6 saya pernah membimbing untuk lomba OSN IPA karena di sekolah kami banyak tanaman termasuk ada Langsung, langsung. gitu ya? Ada di sana ada yang namanya stek itu apa? Stek itu apa? Jadi saya bawa ke sana untuk melihat stek seperti itu. Keren ya. Oke, terima kasih sekali Bu Indri, Iya. Bu Tiara. Salam juga untuk guru-guru yang masih ada di sekolah, begitu ya. Pak Kepala Sekolah juga, salam buat Pak Kepala Sekolah. Terima kasih. Tapi terakhir Bu, sebelum nanti saya punya satu persembahan menarik untuk Anda, pendengar dan pemirsa di akhir. Saya mungkin berikan kesempatan dulu masing-masing untuk memberikan closing statement. Bu Indri dulu, mangga? Kameranya yang itu Bu. Oh iya. Kita belajar dengan cinta, karena cinta akan belajar bersama dengan kita. Selagi kita melakukan sesuatu dengan cinta, akan membuahkan yang bahagia. Wow, keren ya. Kemudian Bu Tiara, mangga silakan. Oh ya. Setiap perubahan yang kita rasa masih sedikit, sebetulnya itu bisa berdampak banyak dan besar bagi kita. Dan dengan literasi bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Jadi literasi itu membawa kita dari gelap menuju terang. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Tiara. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan tutup podcast kita siang hari ini dengan satu penampilan menarik. Kalau ini siapa aja nih Bu? Yang menarik siapa aja tadi? Yang menarik Afika, Aulia, sama Wilda. Kelas 1 juga? Kelas 1. Semuanya. Berapa lama latihannya? 1 hari. 1 hari. Kita mau lihat anak-anak kelas 1 yang latihan 1 hari penampilannya seperti apa. Kita akan lihat yang berikut ini, tapi pendengar dan juga pemirsa, kita harus tutup dulu program kita Lentera Indonesia untuk Lentera Inspirasi maksud saya untuk edisi hari ini. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Jangan lupa secara audio Anda bisa dengarkan di 94,8 FM RRI Cirebon, dan secara visual Anda bisa menontonnya di seluruh platform digital yang RRI miliki. Selain itu, kami juga punya program lain di Pro 2 FM dan juga di YouTube channel yang sama. Jadi Anda pastikan terus bersama kami di Radio Republik Indonesia Cirebon. Saya M. Subhan pamit, sampai jumpa. Diciptakan seorang insan, lembut hati berredup pandangan, apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya, jika terdengar
bagai keringat.